Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal TIU persiapan tes SKD CPNS 2024 untuk subtes berhitung sederhana. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Di video kali ini adalah numerik berhitung untuk part kedua. Dan ini dia videonya. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum numerik berhitung. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan share dulu untuk materi singkat berhitung. Untuk materi singkat berhitung di video part sebelumnya aku udah share beberapa materi juga. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi ya. Untuk di video kali ini, materi singkat untuk berhitung, aku akan sharekan untuk operasi hitung pecahan. Konsep dasar pecahan yang perlu dimiliki oleh peserta tes CPNS adalah pengetahuan mengenai jenis-jenis pecahan, mengubah bentuk pecahan, operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan, operasi perkalian atau pembagian pecahan, dan operasi campuran. Adapun untuk jenis-jenis pecahan, pertama ada pecahan biasa, dengan bentuknya itu A per B, dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh untuk pecahan biasa ini, 3 per 5. Misalkan A-nya 3, B-nya 5. Lalu yang kedua, pecahan campuran, berbentuk A, B per C. Misal di sini ada 1, 2 per 3. 1, 2 per 3 ini masuk ke dalam bentuk campuran. Jadi ada satuan dan ada pecahan biasanya. Lalu yang ketiga, pecahan desimal yang mengandung tanda koma. Maksudnya gimana? Pecahan desimal itu maksudnya dalam bentuk desimal ya. Jadi 0,25 misalnya, lalu 0,5 dan seterusnya. Lalu ada juga pecahan persen atau per 100. Persen itu artinya 1 per 100. Jadi kalau misalkan 50% artinya 50 dibagi dengan 100. Selanjutnya, untuk mengubah bentuk pecahan, ada dua, pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh yang kita gunakan di sini ada pecahan campuran 1, 2 per 3. Kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara, kita misalkan tadi A, B per C. Untuk mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kita kalikan A dengan C, lalu ditambah dengan B, lalu dibagi dengan C. Nah, dengan menggunakan aturan ini, maka kita rubah 1, 2 per 3 itu menjadi 1, kita kalikan dengan 3, lalu kita tambahkan dengan 2, dibagi dengan 3. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5, dibagi 3 atau 5 per 3. Jadi 1, 2 per 3, jika diubah ke dalam pecahan biasa menjadi 5 per 3. Selanjutnya ada pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau misalkan desimal, contoh ada 0,5. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat di belakang komanya ada berapa? Ada 1. Berarti 0,5 kita kalikan dengan 10 per 10. 0,5 kali 10 dapat 5 per 10. Untuk 5 per 10 ini masih bisa disederhanakan. 5 bagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapat 2. Jadi 0,5 itu sama aja dengan 5 per 10 atau pecahan biasanya itu 1 per 2. Adapun untuk operasi pada pecahan, ada penjumlahan dan pengurangan. Dan untuk operasi lainnya nanti aku akan sharekan materinya di next video berikutnya ya. Nah, pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Aturan penjumlahan pada pecahan ketika A per C ditambah B per C, tinggal kita tambahkan saja atasnya. Bagian atas ini disebut dengan pembilang, dan bagian bawah ini disebut penyebut. Syarat penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama. Jadi kalau sudah sama, langsung saja atas tambah atas, dibagi ini ditulis lagi penyebutnya. Kalau kurang juga sama, dikurangi ya, A dikurangi B per C. Tapi kalau misalkan si penyebutnya itu berbeda, teman-teman harus samain terlebih dahulu. Contoh yang penyebutnya sudah sama, misalkan 3 per 2 ditambah 1 per 2. Tinggal langsung aja 3 tambah 1, 4 dibagi 2. Jadi 4 per 2 atau kita bagi jadi 2 hasilnya. Kalau untuk pengurangan,
5/7 dikurangi 2/7. Kita langsung kurangkan saja, 5 dikurangi 2 dapat 3/7. Dan itu dia untuk materi singkat di video kali ini. Sebelum aku ke latihan soal, aku mau share info dulu teman-teman. Untuk yang kesulitan belajar dan ingin lebih memahami TIU, butuh private, teman-teman bisa hubungi DM aku ya di Instagram di @v.anjani. Aku sediakan untuk private, les private gitu, untuk teman-teman yang memang mau belajar secara serius. Jadi untuk info selanjutnya teman-teman bisa langsung DM Instagram aku ya. Dan terbatas juga. Jadi aku nggak nerima banyak, dia terbatas ya. Ini hanya yang teman-teman benar-benar urgent banget butuh belajar, entah beberapa materi yang mungkin teman-teman masih kesulitan, atau mau full dari materi banget dari nol belajar lagi untuk persiapan TIU-nya. Di video kali ini aku akan share ada 5 latihan soal. Langsung saja untuk soal nomor 1. Jika X sama dengan 75% dari 35 dan Y sama dengan 35% dari 75, maka hubungan X dan Y-nya ini seperti apa teman-teman? Kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, ubah kalimat ini menjadi simbol matematika. Jika X, katanya X itu sama dengan 75%. 75% itu sama aja dengan 75/100. Dari ini kali 35. Kita biarkan seperti ini. Lalu Y selanjutnya, Y itu sama dengan 35% itu 35/100. Dari ini kali 75. Nah, ingat karena ini adalah perkalian, maka perkalian itu bersifat komutatif. Jadi kalau A kali B itu sama aja dengan B dikali A. Nah, ini kita terapkan di soal nomor 1 ini. Salah satu kita rubah. Misalkan X-nya kita rubah ya. X sama dengan, kita tukar posisinya. Jadi 35 dikali 75. 35-nya yang jadi per 100. Nah, sekarang jadi udah kelihatan ya. X sama Y-nya ini bentuknya sama dan angkanya juga sama. Maka X-nya sama dengan Y. Yang mana? Ya, jawabannya untuk soal nomor 1 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, 16 kali 2 dikurangi 64 dibagi 8 ditambah 9. Kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini tanpa ada tanda kurung, maka ingatlah konsep kabatakur, yaitu dahulukan kali bagi, baru tambah dan kurang. Berarti ini kita kasih tambahan untuk supaya memudahkan ya, kita pakai kurung. Berarti ini kita kalikan dulu, lalu kita bagi. 16 kali 2 dapat 32, dikurangi 64 bagi 8 dapat 8, baru ditambah 9. Nah, minus 8 tambah 9, jadi 32, berarti ini plus 1. Jadi negatif 8 tambah 9 itu 1. Jadi 32 tambah 1, 33. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 2 dan jawabannya, dipersilahkan. Soal nomor 3, 12 adalah 150% dari berapa? Untuk memudahkan, kita tulis saja di sini N. N adalah bilangan yang akan kita cari. Nah, kalimat ini kita rubah ke dalam simbol matematika. 12 adalah, berarti 12 adalah ini kita ganti sama dengan. 12 sama dengan 150% dari itu jadi kali dari N. 12 sama dengan 150% sama aja dengan 150/100 dikali N. 12 sama dengan, ini kita sederhanakan terlebih dahulu, nolnya atas coret 1, bawah coret 1, 15 bagi 5 dapat 3, 10 bagi 5 dapat 2, jadi 3/2 dikali N. Yang akan kita cari adalah N, sisakan N aja di kanan, 3/2 ini kita ke kirikan, jadi 12, yang dari bawah 2 jadi kali ke atas, yang 3 dari atas ini ke sini jadi bagi. Dibagi 3. Jadi, N-nya sama dengan, ini bisa dibagi 12 bagi 3 dapat 4 kali 2.
N itu 4 kali 2, berarti N itu berapa? 8. Maka jawaban untuk nomor 3 yang mana? Ya, yang E, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4. Nah, kalau untuk soal nomor 4, di sini ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, maka kita harus terlebih dahulu mengerjakan yang ada di dalam kurung. Jadi di sini kita tulis lagi ya, 8/21 ditambah 33/7, 33/7 dikurang 2/3 baru dikali 0,5. Nah, kita harus menyelesaikan yang ada di dalam kurung. Karena penyebutnya itu beda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Sebelum kita menyamakan penyebutnya, kita rubah dulu nih. Ada pecahan campuran. Untuk mempermudah, kita rubah dulu pecahan ini. Di sini 8/21 ditambah 3 kali 7, 21 tambah 3, 24/7 dikurang 2/3 dikali 0,5 ini untuk memudahkan karena semuanya ini dalam bentuk pecahan, kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 0,5 itu sama aja dengan 1/2. Nah, kalau udah kita fokus lagi ke yang di dalam kurung, kita samakan penyebutnya semua dengan 21. Jadi 8/21 ditambah, ini jadi 21. Berarti kalau ini jadi 21, berarti nantinya itu di sini 3 dikali 24. Dikurang yang ini, berarti jadi 21. Di sininya 7 kali 2 dikali setengah. Nah, sekarang ini kita selesaikan nih. 8 ditambah 3 dikali 24. Berarti dapat 72. Dikurangi 7 kali 2, 14/21. Dikali 1/2. 8 ditambah 72, 80. 80 dikurangi 14, 66/21. Dikali 1/2. 66 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 3, dapat 22. 21 dibagi 3 dapat 7. 1/2. 22 dikali 1, 22. 7 kali 2, 14. Nah, di pilihan jawabannya nggak ada, Kak. Nah, berarti kita harus rubah. Karena di pilihannya nggak ada dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah. Ubah ke pecahan campuran. Tapi, kalau untuk dites, kita langsung saja untuk mempercepat ke pilihan jawabannya. Jawabannya pastilah yang A, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada per 14. Yang hanya per 14 itu yang A saja. Nah, sekarang kita cross-check. Apakah 8/14 itu benar 22/14? Kita kalikan 1 kali 14 ditambah 8/14. 1 kali 14, 14 tambah 8, betul ya? 22/14. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal terakhir di video kali ini untuk numerik berhitung. Soal nomor 5, 1/3/5 dikali 1,5 dibagi 20% dikurangi 6,25 adalah. Kita tulis ulang lagi di sini. 1/3/5 dikali 1,5 dibagi 20% dikurang 6,25. Pertama, di sini ada pecahan campuran. Lalu di sini ada desimal. Nah, untuk bisa kita memudahkan ya, menghitung semua bentuk ini dikali dibagi ini, kita samakan, ubah mau kemana. Yang termudah kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa, ketiga bentuk ini. 1/3/5, berarti kita kalikan 1 kali 5 ditambah 3 dibagi 5 dikali 1/5 ini, kalau dibuat pecahan jadi 3/2. Dibagi 20% itu sama aja dengan 20/100. Ini kita tulis lagi 6,25. Jadi kita biarkan dulu. Kenapa? Karena jawabannya itu dalam bentuk desimal. Jadi yang ini kita biarkan terlebih dahulu. Nah, kita selesaikan yang ini dulu nih. 1 kali 5, 5 tambah 3, jadi 8/5. Dikali 3/2,
Yang ini kan bagi, berarti kita buat jadi kali, supaya lebih memudahkan kita menghitung. Tapi ininya kita balik, 100-nya di atas, 20-nya jadi di bawah. Kurang 6,25. Yang ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikannya, jika ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini 0 atas, bawah coret. 10 itu 2 kali 5. 8 bagi 2 dapat 4. Sisa di sini jadi 4 dikali 3. Dikurang 6,25. Hasilnya berapa ya, teman-teman? Apakah A 5,75 atau B 5,5, C 5,25, D 6,15, ataukah E 7,25? Nah, teman-teman bisa tulis ya di komentar apakah jawaban teman-teman A, B, C, D, ataukah E. Nanti aku lihat jawaban teman-teman dan aku spill untuk jawaban soal nomor 5 ini. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada materi singkat dan juga latihan soal beserta trik menjawab soal untuk numerik berhitung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk persiapan tes SKD CPNS 2024 lainnya. Thank you udah nonton dan dadah!